seluruh pelosok Nusantara. Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Memang kita tidak bisa pungkiri bahwa adanya kegiatan-kegiatan ilegal di dalam. Terkait dengan bukaan itu memang betul adanya dan ini menjadi salah satu ancaman kita di hutan konservasi. Iya, termasuk itu juga kegiatan-kegiatan yang kami laksanakan ini adalah dalam rangka hari ulang tahun yang pertama Kementerian ini. Selamat pagi dari kawasan Limbo Wolio Tanganapada. Kami sampaikan pokok-pokok berita. KPU Kota Bau-Bau berkomitmen perkuat transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik. 3 daerah di Sulawesi Tenggara dipastikan tidak masuk dalam status kedaruratan sampah nasional. Inilah Warta Kepton pagi selengkapnya hari ini, Sabtu 15 November 2025, bersama saya Siti Nur Hardianti. Pendengar, informasi kali ini kami hadirkan hijau di Lambu Sango terancam ripos. KSDA Kapontori temukan bukaan hutan 10 hektar akibat aktivitas ilegal logging. Mengenai hal itu, reporter RRI Bau-Bau Harul Mulku melaporkan. Terkait dengan bukaan itu memang betul adanya dan ini menjadi salah satu ancaman kita di hutan konservasi. Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Sulawesi Tenggara mencatat meningkatnya ancaman terhadap kawasan konservasi Lambu Sango yang dikenal dengan paru-paru dunia seiring ditemukannya aktivitas pembukaan hutan. Kepala Resort KSDA Kapontori, Lut Irwan Mopo mengakui patroli KSDA menunjukkan adanya pembukaan sekitar 10 hektar di kawasan Lambu Sango yang terindikasi sebagai hasil kegiatan illegal logging. Meski bukaan tidak sepenuhnya terbuka, Lut Iwan menyebut pelaku menyasar pohon-pohon berdiameter besar yang bernilai tinggi, khususnya kayu besi yang menjadi salah satu potensi utama kawasan Kapontori. Memang kita tidak bisa pungkiri bahwa adanya kegiatan-kegiatan ilegal di dalam. Terkait dengan bukaan itu memang betul adanya dan ini menjadi salah satu ancaman kita di hutan konservasi. Kenapa sampai ancaman? Karena memang potensi yang ada di dalam kawasan konservasi itu khususnya Suaka Marga Satwa Lambu Sango itu begitu besar. Mulai dari floranya, faunanya di dalam. Jadi itu menjadi salah satu incaran-incaran pelaku-pelaku illegal logging. Jadi untuk di Lambu Sango, berdasarkan patroli teman-teman terkait dengan bukaan yang ada di kawasan Lambu Sango itu, kami perkirakan kurang lebih 10 hektar. Ia juga mengakui maraknya aktivitas illegal logging ini sudah dilaporkan secara resmi oleh masyarakat lokal Kapontori melalui komunitas pecinta alam KPA Tarsius pada 28 September lalu. Dari hasil penelusuran, tim KSDA yang turun ke lokasi menemukan adanya kegiatan sesuai laporan tersebut. Pihaknya juga menemukan informasi bahwa adanya donatur yang sengaja menjanjikan uang yang cukup besar kepada masyarakat untuk melakukan penebangan dan pengangkutan kayu besi. Di situ ada
donatur membackingi di dalam kegiatan ini. Tetapi ranah kesepakatan kegiatan itu ke dalam HKM, bukan ke dalam kawasan konservasi. Tetapi pada kondisi itu kami juga melakukan persuasif. Kita di kantor itu pendekatan awal yang kami lakukan adalah persuasif. Bagaimana kami mengedukasi kepada masyarakat untuk tidak melakukan kegiatan logging, termasuk juga menyampaikan informasi kepada desa. Dan di situ kami sudah sepakat bahwa memang kegiatan ini untuk tidak dilanjutkan. Akhirnya kami di situ juga karena persuasif berjalan lancar, kami tidak sampai melanjutkan pada proses untuk ke arah penyidikan atau pidana ya. Sementara itu, Ketua KPA Tarsius Kapontori, Rusdin menyebut aktivitas illegal logging ini sudah berdampak luas bagi masyarakat, mulai dari ancaman kerusakan alam dan bencana hingga berubahnya pola aktivitas masyarakat. Setahu saya profesi orang tua ini pencari madu hutan. Sempat bilang istrinya, suami saya sudah pergi pikul kayu. Kaget saya. Nah, ini bergeser profesi masyarakat. Kenapa? Karena satu mungkin menurut kami madu di hutan Lampu Sango itu sudah sangat susah ditemukan. Karena tadi pohon-pohon tempat mereka bernaung atau tempat mereka bertengger sudah tidak ada. Dari Kota Bau-Bau, Herul Mulku melaporkan. Pemerintah Kota Bau-Bau mulai menyusun rencana aksi daerah RAD percepatan untuk penganekaragaman pangan berbasis potensi sumber daya lokal tahun 2025-2030. Langkah awal ditandai dengan pelaksanaan Focus Group Discussion atau FGD di Aula Bapeda pada Jumat 14 November 2025 yang melibatkan instansi terkait seperti BPOM, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Kesehatan, Disperindak, Dinas Koperasi UKM, Dinas Perikanan SPPG dari 3 kecamatan, pelaku kebun dapur ibu, serta tim ahli penyusun dokumen. Kepala Bapeda Bau-Bau Dahrul Dahlan mengatakan RAD ini bertujuan untuk memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan kualitas SDM dengan memaksimalkan potensi pangan lokal. Dokumen ini memuat 8 strategi sesuai Perpres 81/2024, mulai dari penguatan regulasi, peningkatan produksi dan konsumsi pangan lokal, optimalisasikan lahan termasuk pekarangan, penguatan industri pangan lokal khususnya UMKM, hingga perluasan distribusi, peningkatan edukasi pangan B2SA, pengembangan teknologi dan insentif, serta penguatan kelembagaan ekonomi petani dan pembudidaya ikan. Darul berharap penyusunan RAD menjadi ruang kolaborasi seluruh pemangku kepentingan agar kebijakan ini berjalan efektif. Ia menegaskan perlunya dukungan regulasi, insentif, dan pembinaan dari pemerintah pusat, serta partisipasi akademi pelaku usaha dan juga masyarakat untuk mewujudkan kemandirian dan ketahanan pangan lokal yang berdampak pada perbaikan gizi dan pertumbuhan ekonomi daerah. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Memperingati Hari Bakti Imigrasi dan Pemasyarakatan ke-1, Lapas Bau-Bau gelar pemeriksaan kesehatan gratis melibatkan warga binaan. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau Waode Nurliani melaporkan. Dalam rangka memperingati Hari Bakti Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan ke-1 tahun 2025, Lembaga Pemasyarakatan kelas 2 Bau-Bau menggelar kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis bertajuk IMIPAS Peduli. Kegiatan ini berlangsung di Aula Lapas Bau-Bau, diikuti antusias oleh warga binaan, para pegawai, serta masyarakat sekitar dan keluarga warga binaan yang berkunjung. Pemeriksaan kesehatan yang disediakan meliputi pengecekan tekanan darah, kadar gula darah, asam urat, dan layanan konsultasi kesehatan umum. Kegiatan ini menjadi salah satu bentuk nyata kepedulian jajaran pemasyarakatan terhadap kondisi kesehatan masyarakat, khususnya mereka yang berada di lingkungan sekitar lapas. Kepala Lapas Bau-Bau Tubagus M. Haidir mengatakan, peringatan Hari Bakti ini menjadi momentum untuk menghadirkan kegiatan yang memberikan manfaat langsung bagi sesama. Baginya pelayanan kesehatan gratis ini juga sejalan dengan semangat pengabdian Kemenkumham yang humanis dan berdampak. Iya, termasuk itu juga kegiatan-kegiatan yang kami laksanakan ini
adalah dalam rangka hari ulang tahun yang pertama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mengadakan 3 kegiatan, yaitu yang pertama ada kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis yang kita sudah laksanakan di lapas. Itu untuk masyarakat dengan petugas dan warga binaan. Tubagus menambahkan kegiatan IMIPAS Peduli bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan melalui deteksi dini penyakit. Ia berharap pemeriksaan rutin seperti ini mampu mencegah komplikasi, menurunkan angka kesakitan, serta mendorong masyarakat untuk menerapkan pola hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari. Melalui Berita yang terakhir, Kabupaten Wakatobi menjadi tuan rumah rapat koordinasi Rakor Pembangunan Kelautan dan Perikanan se-Sulawesi Tenggara yang digelar di Patuno Resort Wangi-Wangi pada Rabu 12 November 2025. Mengusung tema penguatan sinergi dan harmonisasi program pembangunan kelautan dan perikanan untuk mewujudkan ekonomi biru di Sulawesi Tenggara. Dan rakor ini dibuka oleh Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Hugua yang dihadiri berbagai pimpinan lembaga strategis termasuk Bupati Wakatobi Haliana, pejabat KKP Republik Indonesia serta perwakilan DKP Kabupaten Kota se-Sulawesi Tenggara. Rakor yang menghadirkan sejumlah narasumber nasional tersebut menjadi forum penting untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dalam pembangunan kelautan dan perikanan. PLT Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Tenggara, Sri Zekina, menjelaskan bahwa kegiatan ini membahas sinergi kebijakan pusat daerah, percepatan transformasi menuju ekonomi biru, penguatan tata kelola, serta peningkatan kapasitas SDM kelautan dan perikanan. Bupati Wakatobi Haliana juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara atas kepercayaan menjadikan Wakatobi sebagai lokasi penyelenggaraan Rakor tahun ini. Ia berharap kegiatan tersebut memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas pengelolaan sektor kelautan dan perikanan, sekaligus memperkuat posisi Wakatobi sebagai daerah strategis dalam pembangunan ekonomi biru di Sulawesi Tenggara. Pendengar, sebelum kami akhiri Warta Kapten pagi ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Hijau di Lambosangu terancam, resort KSDA Kapuntori temukan bukaan hutan 10 hektar akibat aktivitas ilegal logging. Peringati Hari Bakti Imigrasi dan Pemasyarakatan ke-1, Lapas Bau-Bau gelar pemeriksaan kesehatan gratis melibatkan warga binaan. Demikian Warta Kapten hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas kami ucapkan terima kasih untuk perhatian Anda. Selamat berakhir pekan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.